Halo Sobat Positif Podcast Obrolan yang Benar. Saya Imam Mukholik. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang istimewa, yaitu Bapak Martinus Salamuk dan Bapak Paul Kora. Beliau adalah pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Selamat datang Bapak Salamuk dan Bapak Paulinus Kora. Bagaimana kabar Pak? Ya, Sehat, Pak. Sehat. Ini hari kemarin Pak ya, Siap. terima Rekom Nasdem kan, informasinya begitu ya? Ya. Baik. Pasti sudah maju ini, harus kepastian untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati ini sudah final ya. Sudah, Pak. Setelah penyerahan rekomendasi dari Nasdem kemarin, Ya. kami sudah layak karena Nasdem memenuhi 20% perolehan kursi ya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi nih bahwa pasangan kalau tidak salah perpaduan Bapak Dr. Anus Martinus Salamuk dengan Bapak Paulinus Kora ini Sako ya, Saku, Salamuk Kora. Kora. Ya. Nah, pasangan Kora ini, pasangan Sako ini, boleh tahu nih, mungkin kebanyakan masyarakat luas ingin tahu kenapa saya harus maju kali ini. Mungkin Siap. Pak calon bupati dengan Bapak Wakil. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita sekalian. Khusus pasangan Martinus Salamuk dan Paul Kora, dan kita sudah deklarasi dengan singkatan dan komitmen dari Oh ini sudah deklarasi, sudah deklarasi ya. kita sudah deklarasi di teman-teman tim sudah deklarasi di Sorong Selatan yang kita pakai untuk mempersingkat identitas kami pasangan ini sebagai Jadi sudah adalah Sako. dideklarasikan Ya. Sako ini ya. Sako ya. Baik, tujuan kami ingin bertarung di Sorong Selatan maju Ini alasan dasarnya. dengan alasan dasar dan kami juga ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat Sorong Selatan dan ingin membawa perubahan bagi Sorong Selatan. Ingin membawa perubahan Perubahan di Sorong Sorong Selatan. Selatan. Perubahan yang kita inginkan di semua bidang, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Itu kita punya tekad kami untuk Ini perubahan lebih baik begitu, lebih maju. ya lebih maju. Ya. Sudah kurang lebih 21 tahun, kurang berapa hari ke depan usia Sorong Selatan. Ya, Sudah 21 tahun ya. ya, tepatnya nanti tanggal 6 Agustus 2024. Berusia 21 tahun. Iya. Artinya sudah 4 periode ya. 4 periode. 4 periode. Ini masuk periode kelima. 5. Siap. Dan dari 4 periode itu kalau ini untuk Bapak Salamuk ini, dari 4 periode kalau saya baca profilnya Bapak Salamuk ini sudah matang garam di ASN, di birokrasi. Iya. Artinya sudah paham Iya. pokok-pokok persoalannya gitu. Selama 4 periode ini memang masih jauh tertinggal ya Sorong Selatan. Kalau catatan Bapak. Baik, saya kira 10 tahun pertama kita meletakkan dasar bagi Sorong Selatan. Ya. Mohon izin saya bilang aja, Pak Bupati Otoi Halau, Iya Pak Uto. ya, mulai 2005, 2010, 2015, Sampai 2015. beliau sudah meletakkan dasar bagi Sorong Selatan, baik di pemerintahan, baik di pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, tapi telah menyiapkan infrastruktur pemerintahan dan lain-lain.
tinggal 10 tahun terakhir ini kita harus tingkatkan. Ya banyak hal yang sudah dilakukan kita akui. Tapi ya masih banyak juga yang kurang. Sehingga Bapak, ini Sako optimis kalau terpilih ini bakal ada perubahan lebih. bahkan kita akan merubah. Kita akan merubah Sorong Selatan. Kalau Bapak Wakil ini bagaimana ini? Melihat tadi bahwa alasan dasar ingin maju ini. Ya, alasan dasar dari saya sebagai wakil, Ya. saya akan selalu mendampingi Pak Bupati untuk selalu mengingatkan untuk selalu kita bicara Selalu perubahan. mensupport ya. Ya, mensupport untuk Sorong Selatan itu kalau boleh kita bangun butuh kecepatan, lompatan-lompatan yang jauh. Kita tidak bisa jalan santai karena ya minta maaf aja. Kami juga mengikuti Sorong Selatan itu 10 tahun terakhir ini kan Lambat gitu. agak sebenarnya udah Jalan. programnya udah jalan semua ini, tapi mungkin kita lebih benahi lagi untuk lebih cepat lagi. Kita butuh kecepatan yang ini, cepat ambil keputusan, cepat mengambil kebijakan-kebijakan besar untuk Sorong Selatan itu jangan tertinggal dengan kabupaten lain. Ya, itu yang salah satu. Yang nanti mungkin saya selalu berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk bagaimana kita ya aturan-aturan, tapi kan ada kebijakan. Ada kebijakan yang kami ambil untuk bagaimana untuk membenahi yang kurang-kurang. Mungkin persoalan infrastruktur, kesehatan, pendidikan kan ini rata-rata mungkin karena kita, tapi aturan itu kan dibuat. Tapi kebijakan itu yang lebih utama. Itu yang lebih Ya. ditentukan. Nah, terus satu hal yang mungkin saya tambahkan di sana ya, Kabupaten Sorong Selatan itu harus transparan. Harus Dia tidak transparan. menutup diri, tapi transparan. Media segala macam kita selalu terbuka, Harus lebih ya, terbuka supaya masyarakat Sorong Selatan itu bisa memberikan masukan buat kami Sako. Kami tidak anti kritik, tapi kami siap dikritik dan diberikan masukan untuk kami lebih cepat membangun Sorong Selatan yang sudah tertinggal Baik. dari kabupaten-kabupaten lain. Ini luar biasa kombinasi dua pasangan Bapak Salamuk dengan Bapak Kora ini. Jadi alasan dasar ingin maju, ingin melakukan perubahan. Ditambah dengan Bapak Kora tadi, perubahan yang cepat. Artinya melakukan perubahan bukan perubahan yang asal berubah, tapi perubahan yang gerakan yang cepat begitu. Kita butuh Seperti itu kecepatan, ya. Baik. Kemudian mungkin bisa disampaikan atau diceritakan sedikit setelah maju sudah dapat perahu, terus mungkin bisa disampaikan ke masyarakat kenapa harus memilih Sako? Bisa disampaikan? Iya. Saya kira kita sudah menerima rekomendasi dan kami siap bertempur dan maju di Sorong Selatan ya. Dan Iya, itu kami siap untuk maju ya dengan tujuan alasan kami adalah kami ingin membangun Sorong Selatan dan merubah. Oleh karena itu Masyarakat siap untuk menerima kami dan kami siap untuk merubah, melayani masyarakat Sorong Selatan itu. baik. Ya, saya ya sejak kabupaten itu dimekarkan saya masuk langkah awal dan semuanya kita tahu dan beberapa program kita sudah lakukan yang sifatnya strategis ya. Namun pada akhirnya Artinya Bapak ini sebenarnya sudah tahu kondisi di dalam kondisi ya. di dalam ya. Warna apapun udah Ya, tahu ya. siap ya. Hanya saja pemerintah sendiri tidak komitmen untuk melakukan perubahan itu. Oleh sebab itu ya, karena kita sudah selesai masa tugas dan segala macam ya kita ingin Sudah oleh purna ya. sebab itu ya kita ingin merubah Ingin merubah. sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan. Saya sudah tangkap sedikit Ya. bahwa kenapa harus pilih Sako. Kalau menurut Bapak Salamu tadi,
komitmen. Komitmen. Pilih Sako Pilih karena Sako punya komitmen komitmen. membangun. Kalau mungkin ada tambahan dari Bapak Paul. Ya, kalau tambahan dari saya, Sako ini kan saya rasa sangat cocok. Karena Bapak dari kalangan birokrasi, dia paham persis. Apalagi saya juga ajudan 10 tahun di Kabupaten Teluk Bentuni, Pak Petrus Kaisiu, Bupati Bentuni 10 tahun. Jadi saya sangat paham. Sudah Tentang mengenali birokrasi, ya. birokrasi. Bapak di mana saya selalu ada. Jadi Selain itu Bapak Paul Kora ini aktivis juga ya? saya bukan aktivis, tapi saya anggota BRIMOB. Oh. Dari anggota BRIMOB jadi ajudan 10 tahun di Bupati Teluk Bentuni, Pak Petrus Kaisiu. Artinya ini kombinasi cukup ideal sebenarnya. Iya, Ya, artinya dari sektor manapun bisa di apa? siap. Sudah siap begitu. Iya. Latihannya sudah cukup begitu. Ya, Ini karena menyangkut dengan apa mantan Brimob ya. Iya. Iya. Nah, artinya untuk kondisi mungkin keamanan di Sorong Selatan ke depannya seperti apa ini? Iya. Konsepnya ini. ya, saya dari muda ya, dari Sersan 2 sampai ini saya selalu tugasnya di Sorong Selatan. Selalu. Dari masih distrik. Jadi saya sedikit paham tentang keamanan di Sorong Selatan atau geografi. Untuk pendekatan Ya, keamanannya pendekatan sudah- keamanannya saya mengenal sudah persis. matang ya, Ya, gitu. Sorong Selatan. Oke, ini pilih Sako. Baik, ingin Pak calon wakil bupati punya komitmen dari sisi keamanan dalam global, Iya. dalam security, dan ingin membangun Sorong Selatan. Yang saya mau lihat kondisi hari ini, faktor disiplin internal aparatur. Disiplin internal aparatur. Kita bicara berbagai hal, berbagai konsep, tapi kalau aparatur tidak disiplin, semuanya tidak akan jalan. Padahal aparatur ini yang bertanggung jawab Aparatur yang menentukan gitu. terhadap proses Ya. pembangunan di Ya, sebuah Bu. daerah ya. Masyarakat Sorong Selatan memilih kami, semua kita akan berjalan. Ya. Ada kesenjangan antara aparatur Dengan masyarakat. dengan masyarakat, tetapi juga dengan pimpinannya. Dan itu akan dipangkas oleh Iya. Sako nanti. Ya, itu yang kita akan pangkas. Artinya kita bicara pembangunan secara konkret, secara nyata. Itu di aparatur. Diawali dari Aparatur. Kalau aparatur tidak kerja, tidak berjalan, bagaimana kita mau berubah? Baik. Ya, ini. Dan ini aparatur menjadi pusat perhatian. Dan Ya, kalau mereka mau ingin bekerja, ingin rajin dan segala macam, kaitannya dengan berbagai hal, kesejahteraan dan lain-lain, itu menjadi perhatian kan. kedisiplinan itu tadi ya. Disiplinnya. Jadi komitmen, kedisiplinan Disiplin. itu menjadi skala prioritas. Saya sebelum memundur dari wakil bupati, Ya. saya pernah kasih 2 hal. Oh, Kasih arahan. maaf, saya potong sedikit. Artinya Bapak ini posisi waktu itu mundur dari wakil bupati ya? Ya, saya mundur. Memang mau ditawarkan periode kedua, saya enggak. Iya. Belum masa baktinya belum habis mundur. Saya mau masuk, diminta beliau mau periode kedua. Oh, masuk saya mundur. pasangan lagi. Iya. Alasannya yang tadi itu ya. Ya, tadi. Banyak hal yang kita sudah janji di tengah-tengah masyarakat lewat kampanye kita, pertemuan kita, baik lewat medsos maupun lewat kampanye langsung. Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Jadi, Walaupun ya. Mungkin Jadi bisa intinya, ditegaskan lagi nih. Intinya adalah ya, kita kerja ini kan ada staff, ada ASN, ada pimpinan, ada masyarakat. Ini harus jalan Satu kesatuan ya. satu ke satu. Kalau melihat menyimak yang disampaikan oleh Bapak calon bupati ini, sepertinya di Sorong Selatan ada kesannya ada tersumbat ya Ada komunikasi. Siap. Seperti itu ya. Tersumbat. Oh, dan itu menjadi komitmen Sako untuk menghilangkan Siap itu. untuk ingin menghilangkan, tetapi juga paling inti adalah
bagaimana kita memberdayakan seluruh aparatur ini supaya bekerja. Baik. Ya. Kalau Bapak calon wakil melihat dari tadi yang disampaikan oleh Tadi baru mohon izin, tadi dua Ya. komitmen tadi. dua komitmen. Ketiga adalah mari kita takut aturan, takut regulasi, Itu yang paling. itu yang paling utama. Jadi Hanya kita bicara bisa kebijakan, mohon izin tadi Pak Wakil mengatakan kebijakan dalam rangka apa dulu. Ya, diskresi itu kadang-kadang ada kepala daerah punya kebijakannya. Paling tertentu adalah diskresi. Ya. Diskresi tidak boleh menyalahi merupakan aturan. merupakan kerugian negara. Ini paling tidak boleh. Ini saya pertajam lagi nih. Iya. Diskresi Diskresi yang tidak boleh tidak mengakibatkan kerugian negara. kerugian negara. Dalam dengannya dalam tanda kutip. sama dengannya anti korupsi berarti. Siap. Saku anti korupsi. Artinya memang ada kebijakan kepala daerah, tapi kebijakan dalam arti yang sifatnya menguntungkan masyarakat nggak apa-apa. Wakil pakai diskresi, tidak apa-apa. Pakai Diskresi tadi. diskresi tadi. Baik. Tapi kalau diskresi yang merugikan menjadi kerugian negara tidak bisa. Jadi 3 komitmen tadi, Iya. diantaranya adalah komitmen, disiplin, aparatur, Mari kita takut takut aturan. aturan. Luar biasa. Ini mungkin bisa dijabarkan sedikit ini menyangkut disiplin ini khususnya. Ini kan kebetulan Bapak bakal calon wakil ini backgroundnya adalah seorang anggota BRIMOB, otomatis kalau soal disiplin tidak diragukan lagi. Mungkin bisa diceritakan sedikit kisi-kisi nantinya. Ini kan sudah tadi ada sumbatan terjadi, indisipliner terjadi. Nah, ini perlu ada tindakan yang tegas dan continue untuk menertibkan itu mungkin. Iya. Mungkin dari saya sebagai wakil bupati, saya akan selalu berkoordinasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati, Calon. Pak Bupati, ya, calon bupati kan berpikirnya luas. Dia berpikirnya bagaimana Sorong Selatan. Saya sebagai wakil, saya membantu dia, membantu Pak Bupati untuk disiplin, disiplin ASN, disiplin pegawai. Lebih fokus ke Ya, kita lebih fokus ke situ karena kerja tidak ada gratis. betul. Tidak ada makan gratis. Kita kerja dulu karena negara bayar. Jadi kita komitmen yang kita konsisten dengan waktu. Jadi menentang istilah gaji buta itu ya. Ya. ASN makan gaji buta itu Ya. nggak boleh ya. Jadi kita nuntut, tapi kita Kontribusi. ya bagaimana kita sejahterakan apa pegawai. Kesejahteraan, insentif, segala macam itu dipenuhi. Karena itu hak mereka. Kita tuntut mereka melaksanakan kewajiban mereka, tapi juga kita berikan peluang hak-hak mereka yang kita perhatikan. Sehingga ada keseimbangan. Keseimbangan. Mungkin bisa Saya minta maaf, saya harus sampaikan baik. faktor disiplin sangat penting memang. Kami sudah pernah lakukan. Ya. Tapi dari sisi pembiayaan kan kita tidak. Saya lakukan. Praktekkan langsung. Praktekkan. Saya minta Pak Bupati tolong siapkan anggarannya. Timnya kita bentuk. Iya. Saya mau suruh Pak Bupati eksekusi aja. Siapkan anggaran buat saya supaya disiplin jalan. Tidak jalan juga ya sudah. Tidak disupport ya. Tidak support. Akhirnya disiplin macet gitu. Makanya memiliki keinginan maju agar bisa mewujudkan Kita itu. merubah hal-hal seperti itu. Ya. Mohon izin, kalau memang itu jalan, Ya, saya tetap mewakil ada, kita akan tetap membagi tugas. kombinasi mewakil jalan. disiplin, Bapak lakukan sesuai dengan profesi. Iya, benar. Bapak. Artinya kombinasi tadi itu Ya, sudah cukup ideal sudah dengan komitmen-komitmen yang bakal siap. dilakukan. Ya. Mungkin Bapak Salamuk dan Bapak Paulinus Kuara bisa sebenarnya persoalan
yang saat ini terjadi di Sorong Selatan, persoalan yang sangat mendasar, yang sangat krusial di Sorong Selatan, sehingga dari beberapa referensi di pemberitaan kemarin Sorong Selatan masuk dalam kategori ya tanda kutip tertinggal begitu. Ya. Ini ada persoalan yang sebenarnya yang Bapak ketahui Ah, berdua. baik, saya kira kalau Sorong Selatan memang terakhir, ya tadi saya sudah katakan 5-10 tahun terakhir ini memang agak jauh memang. Masyarakat tidak disentuh. Masyarakat Tidak disentuh oleh pemerintah dalam rangka kita, mohon maaf saya harus katakan, setelah kita selesai dari COVID-19. Dan itu kan berbagai hal kita alami. betul. Kekurangan anggaran, kekurangan gizi dan lain-lain. Dan ini setelah COVID berakhir, situasi normal kembali. Masyarakat harus kita berdayakan. Iya. Ini sebenarnya COVID sudah terlewati ya, Sudah 3 tahun kita lewati. hampir 3 tahun. Iya. Kehidupan masyarakat yang sebelumnya kita berdayakan dalam sistem pemberdayaan ekonomi yang Ekonomi kerakyatan, kerakyatan. ekonomi kecil ya. Ya, CK itu perlu kita lakukan. Kita siapkan kembali lagi penataan ulang. Ini belum terjadi ya. Ini kan belum jalan ini. Sehingga ya dari mana masyarakat bisa kita perhatikan. Jadi itu yang paling kita prioritas di sana adalah pemberdayaan masyarakat ini kembali. Ya, mungkin juga kita berikan modal usaha dan lain-lain, ini harus jalan supaya mereka kembali pada kondisi sebelum COVID itu. Ya. Ya, Jadi ini membangkitkan perekonomian mereka masyarakat. Karena apa? Kondisi terakhir di Sorong Selatan itu daya beli masyarakat menurun, Rendah ya. merendah sama Saat sekali. ini tuh ya. Saat ini. Ya, itu juga terpengaruh karena ya hampir sebagian besar itu dari aparatur kita yang kerja. Kalau aparatur juga tidak diperhatikan, bagaimana masyarakat mampu membeli atau melayani masyarakat dengan daya belinya itu kalau Iya. Artinya perputaran siklus ekonomi, anggaran perputaran ini kan uang susah. tidak ada Ya. di situ ya. Iya. Kecil gitu ya. Cicil. Ya. Ini yang Itu yang sangat mendasar ya sangat persoalan di mendasar, sana ya. saat ini. Jadi Ya. kondisi perekonomian masyarakat cukup terpuruk. Cukup gitu ya. terpuruk. Jadi daya beli rendah. Ya. Itu sampai artinya di kota, di ibu kota. Di ibu kota saja itu maupun- belum kita ke Oh, itu di ibu kota ya? kecamatan. Ya. belum ke pelosok ya. Apalagi masyarakat yang di kecamatan datang menjual di kota. Iya. Baik kalau dibeli, kalau tidak kan balik lagi. Uangnya habis untuk transport. Gitu. Iya. Padahal sama sekali enggak. Nah, ini yang persoalan mendasar ini. Misalkan ini, jika Tuhan Siap. berkehendak masyarakat mendukung Sako untuk terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa yang dilakukan Ya. untuk masalah dasar tadi? Tetap saya dengan calon wakil saya, kami akan berusaha untuk penataan kembali sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat. Ya. Ekonomi lemah, kita siapkan anggaran, kita bantu. Apakah mereka ingin membangun usaha-usaha kecil? Iya. Ya, seperti kalau kita di Papua kan biasa warung Pinang ke kios Pinang ke apa. Mama mau Pinang. Mama itu kita akan itu menjadi perhatian saya dengan Pak Wakil ya. Supaya dalam rangka itu kita menata kembali nih mereka ini. Supaya jangan mereka menjadi bumerang ataupun apa yang selalu menjadi sesuatu hal yang rumit bagi pemerintah. Iya. Ya. Sebenarnya bisa itu dilakukan ya? Bisa sebenarnya. Bisa ya? Ya. Baik dari sektor anggaran maupun dari Dari sisi anggaran saya kira memungkinkan. memungkinkan. Kalau kita susun dengan baik, susun dengan normal, dengan sesuai dengan visi dan misi kita, ya itu pasti kita
eh, kita di visi kita kan memberdayakan masyarakat itu ada. Ya. Ya, kalau Bapak bakal calon wakil melihat kondisi itu seperti apa? Yang tadi disampaikan bahwa ada masalah dasar yang bahwa perekonomian rakyat terpuruk, ekonomi kecil, daya beli sangat rendah. Memang seperti itu ya kondisinya. Iya, beda. Benar, sampai itu baru di tingkat kota saja, Tingkat kota. belum sampai ke pelosok. Artinya sangat memprihatinkan ini ya. Iya, iya. Ini kalau dalam pilkada ini harus tampil sosok yang Siap. benar-benar peduli, gitu. Benar-benar peduli dan mau action gitu ya. Iya. Siap. Kebanyakan ini kan janji. Janji. Nah, ini sekarang saya tanya ini Bapak Saku ini. Siap, siap. Ini janji atau komitmen ini? Komitmen kita Komitmen. akhirnya untuk janji kita untuk kerja. Mudah-mudahan bisa Kita akan berusaha. kabul karena Siap. niatan yang sangat mulia dari pasangan Saku ini. Oleh sebab itu ya, masyarakat Sorong Selatan pilih Saku dan Saku akan membangun. Saku akan membangun ya, membawa perubahan. Membawa perubahan bagi masyarakat Sorong Selatan. Ini karena kita Sorong Selatan ini mungkin banyak yang harus masyarakat harus dibuka gitu. Harus dibuka. Ini sebenarnya kondisinya seperti ini nih yang harus diatasi gitu. Kalau pendidikan seperti apa di sana kondisinya? Ya, kalau pendidikan saya kira sudah bisa berjalan, hanya ada berbagai hal yang kita akan alami. Memang sudah berjalan, tapi belum pelayanannya secara optimal ya. Kalau kita yang jadi kota, tetapi juga di daerah-daerah pinggir kota, Ini komitmen Saku untuk pendidikan apa? pendidikan bagaimana kita menyediakan sumber daya manusia ya, yang bisa mampu dan tampil dan bersaing dengan teman-teman di tempat yang lain. Itu justru itu. Konkretnya seperti apa itu? Mungkin nantinya kalau terpilih mungkin akan menyiapkan anggaran terkait itu. Ya. Karena sekarang nih hampir semua pemerintah daerah alokasinya besar-besar, ada yang 20%, tapi pengelolaannya yang nggak beres. Iya. Seperti itu. Jadi Benar, mungkin itu yang tadi yang iya. tak harus komitmen, takut Iya. aturan. Kita Itu tadi takut juga aturan. Ya. harus ditegakkan ya. Ya, harus tegakkan. Biar anggarannya besar, tapi kalau kita tidak ketahuan aturan ya Iya. cair dengan tanpa bekas. Akhirnya persoalan hukum Perusahaan, ya. seperti itu ya. Nah, komitmen berdua untuk pendidikan ini tetap Kita tingkatkan dan kita mau ya kita atur lagi bagaimana pendidikan ini semacam ada pendidikan khusus lah yang menjembatani mereka itu yang yang dicetuskan pemerintah daerah. iya itu. Apakah pendidikan berpola asrama atau apa? Iya. Ya, memang sudah pernah dilakukan, tetapi dari sisi manajemen dan pengelolaannya memang tidak ada yang berani, memang Harus butuh pemimpin yang berani ya. pemimpin yang berani. Untuk Bapak Paul ini, kalau kita lihat kondisi geografis di Sorong Selatan ini kan cukup susah dijangkau. Bervariasi. Ya, susah dijangkau. Ini bagaimana ini untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat Sorong Selatan dari tingkat kota sampai tingkat pelosok? Mungkin ada skala prioritas yang akan dilakukan untuk memperpendek rentang kendali. Seperti apa itu? Ya, kalau saya sebagai wakil, ya mungkin nanti saya selalu berkoordinasi dengan berikan masukan buat Pak Bupati, Calon bupati. calon bupati terkait infrastruktur atau bagaimana caranya untuk kita mungkin kalau kita harap APBD kan tidak mungkin Sorong Selatan yang 7.779 kilometer persegi sekian lah.
sangat luas rentang kendalinya. Apalagi sangat mustahil ya bisa dipenuhi sangat dengan mustahil. APBD. Ah, Langkah apa kira-kira ini? ya langkah kami yang tadi tuh, yang berani untuk ini, terus kami selalu provinsi, koordinasi dengan Berkoordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. daerah di atas ya. Ya. Ya kalau bisa ya kita datang cium kakinya. Ya, yang penting Ya, cium kaki mungkin di provinsi Pak Gubernur. Kami minta tolong dibantu. APB di pusat. Kita datang ke kementerian-kementerian untuk bantu kami. Kan tidak mungkin APBD itu ini semua infrastruktur untuk bagaimana nah, itu yang rentang perlu kendali. dilakukan ya seorang pemimpin. Bagaimana mendatangkan. Saya ingin menambahkan saja apa yang Baik. disampaikan Pak calon wakil bupati. Dua hal yang kita harus lihat, ada transportasi darat, transportasi laut. Ya. Yang kita anggap, saya kira kalau masyarakat di daratan, ya, saya kira sudah bisa dijangkau. Hanya satu distrik tadi, satu kecamatan, Kais Darat, bahkan sampai ke Kais itu jangkauannya memang agak terganggu karena infrastruktur jalan belum ditingkatkan. Tapi khusus masyarakat di pantai, kalau bisa kita siapkan transportasi laut sehingga membantu mereka dalam rangka mobilisasi mereka dari kampung ke kampung. ibu kota. Kampung ke kota ya. Ya, ini yang paling jadi masalah kita di Sources sampai hari ini. Memang sudah pernah dilakukan kerjasama dengan pihak Pelni ya, terus kapal perintis itu. Tapi akhirnya terhenti karena mungkin habis atau anggaran yang tersedia kurang dan lain-lain, dan itu menjadi kendala. Dan kita coba, kalau kita terpilih, pasangan Saku terpilih, kita akan upayakan untuk bagaimana mobilisasi akses masyarakat ini bisa kembali. Ya. Di Sorong Selatan, ini informasinya di Sorong Selatan ada salah satu distrik ya, atau salah satu wilayah yang belum bisa diakses lewat darat maupun laut. Memang laut agak jarang karena itu benar ada seperti itu ya. Ada itu kan distrik kemarin kan mau penyelenggaraan pileg, hampir di masyarakat tidak mau ikut, menolak. Alasannya apa ya? Alasannya jalan, transportasi. Karena akses ya. Ini 21 tahun loh. Iya. Itu distrik apa ya? Kais Darat. Kais Darat. Pemekaran dari distrik Kais. Ya. Itu ya ibu kotanya Mukamat kalau tidak salah. Mukamat. Ya. Itu zamannya saya sudah dorong. Coba berusaha Tahun bicara. berapa itu waktu itu? 2016, 17. Tapi saya dorong, saya coba kasih masukan ke Pak Bupati, lalu coba kita dorong ini walaupun berapa meter, tiap tahun bertahap. Nah ini bisa. Kalau Saku saya, dipercaya ini. Saya tetap untuk Kais Darat ya. Saya tetap terpilih. 2 tahun saya selesaikan. 2 tahun diselesaikan ya. Itu sepanjang komitmen saya 5 tahun ya 3 tahun selesai. Ini luar biasa ini. Ya, karena kasihan mereka sangat terisolir. Ya. Ada satu lagi yang itu namanya distrik Saifi. Memang pada jalan sudah ada. Distrik Saifi. Saifi sudah di aspal, tapi tiap hari kalau musim hujan ya pasti rusak. Coba kita tingkatkan dan kita kita lakukan pengaspalan supaya masyarakat mudah lah. Tidak pernah kalau yang lain sudah bisa terjangkau ya. Ini dari awal kita sudah menceritakan cukup banyak ini kondisi real di Sorong Selatan. Dan ada beberapa komitmen yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Mungkin publik harus mengetahui ini bahwa sebenarnya pasangan Saku ini sudah siap dipilih karena sudah dipastikan lolos maju
sebagai bakal calon Bupati. bupati dan bakal calon wakil bupati melalui kendaraan Nasdem ya. Siap. Betul seperti itu. Sudah menerima rekomendasi. Nasdem juga sendiri sudah bisa menjadi kendaraan ya. Tapi selain Nasdem apa ada kemungkinan koalisi dengan partai lain gitu? Mungkin kami lagi ada upaya untuk koalisi. Jadi bukan hanya parpol yang punya seat. Partai yang non seat juga tidak ada masalah. Terbuka untuk itu ya. Terbuka untuk kami, dan yang paling inti adalah partai yang punya seat lah, hanya punya kursi. Kita lagi upaya sekarang. Kalau ada yang ingin mau koalisi dengan kami, tetap kami siap menerima, dan apapun yang komitmen ya kita lakukan. Lalu yang kedua kepada partai-partai non-seat tadi yang tidak punya kursi, tetap kami upayakan untuk merangkul mereka dalam rangka Berkoalisi ya. berkoalisi Demi perubahan Sorong Sorong Selatan. Silakan Pak Wakil mungkin. Ya, Ada yang mungkin Bapak Wakil. Ini tadi yang untuk ini kan sudah Nasdem sendiri aja sudah bisa jalan. Tapi yang disampaikan oleh Bapak calon bupati tadi masih terbuka tangan, tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi. Seperti apa itu? Ya, Nasdem kan sudah 4 kursi, berarti kan kami perlu ada koalisi. Ya. Jadi kami lagi lobby-lobby partai-partai. Ini jangan satu warna Pak. Jangan satu warna. Nanti ada warna-warna yang lain. Ini menarik. Siap. Biasanya kalau sudah dapat satu perahu ya sudah aman. Tapi ada alasan kenapa ingin merangkul? Iya. Ya, mungkin kami cari di situ ada partai Muslim. Ya. Jadi ingin bersama gitu ya. Bersama. Karena kami dua Nasrani, berarti kami cari partai-partai Muslim yang untuk membantu kami. Untuk bisa bersama-sama itu tadi membangun perubahan itu ya. Jadi saya juga nanti akan minta ke bakal calon bupati untuk kalau boleh ke depan ketika aku terpilih, ya orang nomor 3-nya itu harus dari Muslim. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Siap. Ini sesi terakhir untuk Bapak Salamuk dan Bapak Kora. Harapan dan pesan kepada masyarakat ini agar harus memilih Sako bisa disampaikan. Baik. Harapan kami adalah calon yang akan maju sudah punya komitmen, komitmen, dan kami tetap berkomitmen melakukan perubahan, membangun Sorong Selatan menuju Sorong Selatan yang sehat, cerdas, sejahtera, lebih maju lagi dari kondisi yang ada ini. Luar biasa. Kalau Bapak Wakil, apa harapan dan pesan kepada masyarakat di Sorong Selatan ini? Ya, harapan saya untuk masyarakat Sorong Selatan, pilih kami Sako, karena kami datang di Sorong Selatan, maju di Pilkada Sorong Selatan ini, kami datang bukan untuk mencari harta dan kekayaan. Tapi kami datang dengan hati untuk membangun Sorong Selatan lebih maju. Kami ingin membawa perubahan. Kami tidak pernah datang di sini dengan ada niat sesuatu, ingin sesuatu di atas tanah itu. Tapi karena kami datang dengan hati untuk membawa perubahan di Kabupaten Sorong Selatan. Oke, baik. Artinya Sako maju bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena ingin membawa perubahan Sorong Selatan. Begitu, Pak? Siap. Ya, Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikianlah bincang-bincang kami dengan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, yaitu pasangan Sako. Saya Imam Mukhalid, pamit undur diri. Positif Podcast, obrolan yang benar.